Golkarpedian bayangkan partai politik di Indonesia dapat dana 10 kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Dana segar resmi langsung dari APBN. Kedengarannya menjanjikan, tapi juga bikin banyak orang yang waspada. Akan jadi lebih profesional atau malah membuka celah baru untuk korupsi. Wacana kenaikan bantuan dana parpol ini bukan sekedar ide liar. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Adis Kadir bahkan merespon serius. Ia tidak langsung menyambut, justru meminta kajian mendalam dan menekankan pentingnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Sebuah pernyataan yang cukup tidak biasa datang dari elit partai. Saat ini berdasarkan PP nomor 1 tahun 2018, partai politik yang lolos ke DPR hanya menerima Rp1.000 per suara sah. Contohnya Golkar dengan 17 juta suara pada pemilu 2019 hanya dapat sekitar 17 miliar per tahun. Jumlah ini jelas kecil dibanding kebutuhan operasional partai yang sangat besar. Ironisnya partai dilarang punya badan usaha sehingga bergantung pada iuran anggota dan bantuan negara. Di tengah mahalnya ongkos politik, ini jadi celah. Banyak partai akhirnya tergoda mencari dana dari sumber yang tidak transparan, yang jadi pintu masuk korupsi. Jadi apakah menaikkan dana jadi solusi? Adis Kadir menyarankan agar kenaikan dana diiringi dengan transparansi dan mekanisme pengawasan yang kuat. Jangan sampai dana besar ini dipakai tanpa pertanggungjawaban yang jelas, apalagi di saat rakyat sedang mengalami kesulitan ekonomi. Kalau tidak hati-hati bisa memicu kemarahan publik. Alternatifnya, Ditjen Politik Kemendagri Bahtiar mengusulkan agar parpol bisa punya badan usaha sendiri seperti di Jerman. Bahkan Mendagri Tito Karnavian baru saja studi banding ke sana. Namun pertanyaannya, apakah partai kita siap? Apakah mereka cukup transparan, akuntabel, dan bebas dari konflik kepentingan? Intinya kita sebagai warga harus ikut mengawal. Ini bukan hanya soal dana, tapi soal bagaimana demokrasi dibiayai, apakah hanya oleh mereka yang kaya atau oleh sistem yang adil dan sehat.